Pertama bahwa 2 Januari 2026 itu adalah sebenarnya 3 undang-undang ya, yaitu undang-undang tentang KUHP nomor 1 tahun 2023, undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, dan undang-undang nomor 26 ya tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Itu adalah berlaku efektif. Artinya bahwa sejak itu, ketika undang-undang itu berlaku secara efektif di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kedua tadi, kalau mau dikaitkan dengan demokrasi, tentu kalau di KUHP ini kan pasal-pasal yang kaitannya dengan hak menyatakan berpendapat, kaitannya hak untuk berekspresi, dan tentu adalah kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia di sisi lain dalam konteks tersangka terdakwa di dalam KUHP gitu. Jadi poin besarnya adalah baik KUHP maupun KUHP apakah tetap memberikan perlindungan dalam konteks hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara dalam kaitan dengan misalkan hak berekspresi, hak berpendapat, hak berdemonstrasi, dan seterusnya. Tadi yang disampaikan bahwa di dalam konversi pers Kementerian Hukum dan HAM dijamin bahwa hak-hak yang berkaitan dengan hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, hak berdemonstrasi itu dijamin dilindungi. Menurut saya adalah secara normatif tentu kita bisa belajar dari pengalaman sejarah bahwa pasal yang berkaitan dengan penghinaan misal terhadap negara, terhadap presiden, wakil presiden itu memang pernah ada di dalam KUHP yang lama, yang kemudian pernah diuji material di judicial review di MK, dan MK menyatakan tidak punya kekuatan mengikat gitu, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia. Tetapi ternyata di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu dihidupkan kembali gitu, dengan syarat bahwa itu ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden. Hanya sayangnya juga kemudian ada tambahan klausul bahwa tidak perlu pengaduan itu dihadiri sendiri oleh presiden, wakil presiden, tapi bisa dengan pengajuan secara tertulis gitu, yang pada prinsipnya harus diadukan tersendiri oleh presiden, wakil presiden. Tetapi kita juga punya pengalaman sejarah bahwa berlakunya sebuah undang-undang itu bukan hanya soal normatif ansih gitu, tapi juga dalam prakteknya gitu. Jadi dalam praktek ya pasal-pasal berkaitan dengan penghinaan presiden itu selalu ada dinamikanya, beda di konteks normanya, beda di prakteknya gitu. Oleh karena itu di sini menjadi penting bahwa antara apa yang tertulis secara normatif dan di dalam praktek itu juga harus tetap selaras gitu. Bukan beda di norma, beda di prakteknya. Tadi dalam konteks dijamin dalam konteks normatif, tapi dalam praktek tentu juga pengalaman sejarah menunjukkan hal lain gitu. Yang berikutnya adalah kaitan dengan persoalan penghinaan yang mengakibatkan kerusuhan gitu. Jadi soal pasal 24 ayat 2 KUHP itu bahwa soal penghinaan yang mengakibatkan kerusuhan itu kita punya pengalaman kaitan dengan demonstrasi besar-besaran akhir Agustus yang lalu gitu, yang dari pernyataan-pernyataan anggota DPR yang dianggap nirempati gitu kepada masyarakat, yang dari situ kemudian menimbulkan kerusuhan. Persoalannya adalah penghinaan yang kemudian mengakibatkan kerusuhan itu siapa yang dipandang sebagai penghina ya, yang kemudian dari penghina itu menimbulkan kerusuhan. Maka dalam konteks
hukum pidana, harusnya ini adalah delik material yang ada hubungan kausalitas antara penghinaan itu sendiri dan kerusuhan gitu. Jangan sampai bahwa itu potensi yang menimbulkan kerusuhan dianggap sebagai suatu tindak pidana gitu. Jadi harus ada kausalitas antara penghinaan di satu sisi dan kerusuhan di sisi yang lain gitu. Jangan sampai sebuah penghinaan tetapi sesungguhnya hanya berpotensi menyebabkan kerusuhan itu dianggap sebagai penghinaan yang mengakibatkan kerusuhan, karena ini adalah delik material gitu. Seperti tidak disebut ada pidana mati kalau tidak ada kematian, tapi harus dipastikan apa penyebab kematian itu gitu. Maka dari situ dipastikan siapa sebagai pelaku atas tindak pidana kematian, sama siapa sebagai pelaku atas tindak pidana penghinaan tadi gitu. Penghinaan melalui tulisan atau gambar dengan sarana teknologi informasi mengancam kebebasan ekspresi di ruang digital. Saya kira ini sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa kalau dulu kan istilah penghinaan itu selalu di ruang nyata gitu ya, secara fisik gitu. Sekarang kan ada sarana melalui ruang digital yang tentu akan lebih mudah ya, penghinaan itu melalui ruang digital. Maka harus dipastikan rumusannya itu jangan sampai kemudian multitafsir, yang itu bisa ditafsirkan secara berbeda, dan itu adalah menjadi itu menjadi alat untuk dalam tanda kutip memasung hak berekspresi gitu. Maka harus dipastikan mana itu kritik, mana itu adalah penghinaan gitu. Kalau itu kritik selalu harus berdasarkan sejumlah fakta dan data gitu. Ada dokumen yang dipakai, ada data yang dipakai, ada fakta yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan kritik gitu. Jadi ada dasar yang itu berbeda dari penghinaan karena tidak ada data, fakta, dan dokumennya, sehingga ini masuk dalam ranah sebagai penghinaan. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau tidak, ya menjadi mudah untuk mengkriminalisasi gitu ya. Berikutnya adalah penghinaan digital yang menyebabkan kerusuhan. Tadi hampir sama, bahwa harus dipastikan di ruang digital tadi ada potensi penghinaan itu ada kerusuhan, tetapi dipastikan delik ini harus menjadi delik material yang bisa dibuktikan sebab akibatnya dan kemudian siapa pelakunya gitu. Ya tentu kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya dalam konteks tadi itu adalah KUHP baru harusnya memang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, berekspresi, kebebasan termasuk kebebasan beragama, sehingga jangan sampai KUHP baru ini kemudian membuka ruang proses-proses kriminalisasi yang itu adalah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan di sisi yang lain dalam konteks KUHP juga tentu harus memberikan pelindungan yang memadai kepada tersangka, kepada terdakwa, juga kepada korban gitu, secara proporsional gitu. Saya kira itu yang perlu menurut saya menjadi perhatian, agar antara KUHP, KUHP, dan pelindungan hak asasi manusia di satu sisi dan kebebasan berdemokrasi itu adalah dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal, yaitu due process of law gitu. Jadi memang ya jaminan itu hanya bisa jaminan normatif ya. Oleh karena itu maka tentu dalam konteks rumusan norma baik yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di dalam KUHP yang tadi menjamin proses demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia, kalau itu memang ternyata rumusan norma itu nanti dalam penerapannya misalkan ternyata nggak sesuai, seharusnya ada yang disebut sebagai kontrol yudisial. Kontrol yudisial itu adalah pengadilan bisa dipakai untuk pintu
dalam konteks pelindungan hak asasi manusia. Misalkan begini, satu bisa diajukan judicial review ke MK misal, kalau ternyata pasalnya itu memang dipandang bertentangan dengan konstitusi. Satu. Yang kedua adalah dalam konteks KUHP misalkan bahwa penggeledahan, penyitaan, upaya paksa yang lain, penetapan tersangka, penyadapan dan seterusnya itu tentu kan ada potensi bisa saja disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Tapi itu harus bisa dipastikan, harus bisa diuji lewat namanya pra-peradilan gitu. Bahwa tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penyadapan itu bisa diuji lewat pra-peradilan. Nanti hakim akan memutus bahwa penggeledahan, penyitaan dan seterusnya tadi, upaya paksa tadi ternyata adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam KUHP gitu, misalkan begitu. Ya tentu kan tadi di awal saya sampaikan bahwa sejak 2 Januari berlaku efektif, maka sejak itu sudah nggak berlaku KUHP yang lama, maka berlaku KUHP yang baru, tentu dengan beberapa norma yang baru, yang dari situ maka memang tadi perlu ada sosialisasi, perlu ada edukasi kepada masyarakat, supaya tidak menimbulkan kekagetan atau keterjutan masyarakat, oh ternyata ada sesuatu yang baru. Misalkan kohabitasi gitu, kumpul kebo itu ternyata diatur dalam KUHP adalah dilarang. Itu kayak apa bekerjanya hukum gini, supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan misalkan. Jadi misal juga soal di dalam KUHP ada restoratif justice gitu ya, pendekatan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif gitu. Ya ini kan harus diatur secara jelas syarat prosedurnya dan mekanismenya supaya tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan gitu. Atau ada play bargaining misalkan, pengakuan itu bisa dipakai sebagai dasar untuk memberikan peringanan hukuman misalkan. Ya ini kan kalau tidak berhati-hati, tidak dibarengi dengan aparat penegak hukum yang berintegritas kan ada potensi disalahgunakan gitu. Termasuk pemaafan oleh hakim di dalam KUHP yang baru itu juga dimungkinkan kalau tidak berhati-hati bisa disalahgunakan gitu. Maka menjadi penting bukan hanya sebatas normatif, tapi juga bicara soal bagaimana penegakan hukum ini dijalankan secara bermartabat dan berintegritas oleh aparat penegak hukum yang mumpuni gitu, Mas.